ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره في القدر وقدر رزقه وأجله عليه بكسر الممنون قد حكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الألم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شرف الله به المرسلين وبه ختم. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu alaihi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada hari ini kita berada dalam suasana hari besar, hari perayaan, hari di mana kita kembali berbuka, yaitu hari Idul Fitri. Suatu nikmat yang sangat besar. Kita dapat menjalankan ibadah puasa sebulan penuh. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan sababnya kelak di hari kemudian. Kaum muslimin sidang jamaah Id yang kami hormati, coronavirus atau COVID-19 sampai sekarang masih membawa wabah di Indonesia bahkan di dunia. Ini telah masuk tahun yang kedua. Artinya 2 kali puasa, 2 kali lebaran kita merayakan suasana Idul Fitri dalam kondisi pandemi COVID-19. Virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga tahap flu berat. Penyebarannya masif dan sistemik hingga berdampak pada ratusan negara yang ada di dunia, khususnya negara kita yang kita cintai, Republik Indonesia ini. Telah banyak orang yang terpapar hingga diisolasi dan ada yang sampai meninggal dunia. Mendekam di penjara karena diduga melanggar protokol kesehatan, bahkan juga berdampak terhadap tatanan perekonomian, hukum, politik, dan tata kelola pemerintahan, serta cara berinteraksi sosial masyarakat dan ibadah. COVID-19 adalah musibah terbesar di abad ini. Di balik daripada musibah ini, sudah tentu ada kandungan hikmah yang luar biasa, jauh lebih dasar daripada sisi musibah. Virus ini secara tiba-tiba menyentak hati manusia, menghentikan kemanusiaan dan menyadarkan kita bahwa virus ini mudah sekali menular dan mematikan. Dalam tentu banyak pelajaran yang adanya wabah ini. Salah satu yang utama dan terpenting yaitu dalam rangka memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita untuk melangkah ke arah yang lebih baik di bawah Islam. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi atas kehendak
hikmah atas segala apa yang telah Allah takdirkan dan melihatnya dengan kacamata keimanan, dan sambil merenungkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran wa ma yastakbaru illa ulul albab. Artinya dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, sebagus-bagusnya akal. Bagi orang yang berakal wajib untuk berpikir dan mengambil hikmah yang terjadi dan tersembunyi di balik adanya segala sesuatu peristiwa. Ketika kita kaitkan wabah COVID-19 dengan Idul Fitri, maka akan terungkap setiap manusia harus kembali ke fitrah yang sesungguhnya. Momentum Idul Fitri di masa pandemi virus corona sebagai alarm pengingat bagi umat Islam untuk kembali kepada fitrahnya sebagai seorang hamba dan khalifah di muka bumi. Menurut pandangan Islam, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadiannya suci dan murni, sebagaimana bunyi hadis an Abi Hurairah annahu qala yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mauludin illa yuladu al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yudassiranihi wa yumajjisanihi kama tuntajul bahimatu bahimata jam'a. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia melainkan ia berada dalam kesucian fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa janin. COVID-19 ini telah mengingatkan, menyentak dan menimbulkan pikiran dan kesadaran umat manusia. Bertambahnya orang miskin baru karena pemutusan hubungan kerja, kebangkrutan bisnis yang sedang dijalani tiba-tiba membengkak jumlahnya. Aktivitas berubah menjadi serba virtual, baik itu pekerja, meeting, perkuliahan, sekolah, berdakwah, dan banyak aktivitas bakti lainnya. Mengubah budaya dan kebiasaan yang sudah terbangun lama dalam kebudayaan manusia di muka bumi. Situasi dan kondisi memperhatikan ini menjadi bahan perenungan mendalam, baik sebagai umat Islam dan sebagai warga negara. Pandemi ini harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas sebagai hamba Tuhan. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah Islam sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjemput keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Apabila muaranya adalah takwa dan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan, maka hari raya Idul Fitri dan hari-hari berikutnya idealnya bersenyawa sebagai sikap hidup seorang muslim untuk melawan dampak yang ditimbulkan daripada COVID-19, yaitu dengan cara memberantas kemiskinan melalui amal berbentuk zakat, infak dan sedekah, melawan perilaku koruptif dan pembasmi ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Kita semua harus sadar bahwa bangsa ini sedang tertimpa musibah yang sangat serius. Bukan hanya masyarakat yang kewalahan, pemerintah pun nampak gagap dalam melakukan penanganan virus yang mematikan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rangkaian amalia Ramadan dan Idul Fitri dalam kondisi pandemik yang masih berlangsung, ternyata virus yang mematikan ini belum membuat sadar dan isap dari oknum sebagai pengambil kebijakan di negeri ini untuk menekan hawa nafsunya. Mereka masih menonjolkan nafsu untuk saling silang pendapat, saling menyalahkan, mencari panggung politik, perilaku korup dan melanggar protokol kesehatan. Sadar atau tidak,
bahwa perilaku-perilaku tersebut dalam situasi dan kondisi negeri sedang dilanda wabah yang mengerikan dan mematikan ini merupakan perilaku di luar kemanusiaan. Pada akhirnya kegagalan melindungi rakyat tidak saja merupakan pengkhianatan atas mandat rakyat, akan tetapi sudah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika dipandang dengan lensa spiritual, maka hakikatnya Fight Black virus COVID menyadarkan kita bahwa di atas langit masih ada langit. Prahara corona menyadarkan kita bahwa di atas kekuasaan manusia yang paling berkuasa masih ada yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini. Malapetaka global COVID-19 membuktikan bahwa tidak ada manusia, termasuk manusia dan negara yang dianggap paling berkuasa sekalipun dunia ini, yang mampu menanggulangi wabah penyakit menular yang merajalela ke seluruh pelosok planet ini. Tidak ada negara penguasa mampu secara mandiri menghadapi angkara murka virus corona dengan ukuran ragawi sangat kecil, namun memiliki daya binasa sangat dahsyat. Kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, menyadari betapa nihil kemampuan diri kita sendiri yang dinyabi mustahil mampu menghadapi, apalagi menanggulangi Fight Black wabah virus corona. Maka tidak wajar kita angkuh atau sombong dengan harta, pangkat, dan harta yang kita miliki. Sama sekali tiada alasan bagi kita untuk berani takabur, adigan-adigung. Setiap saat diri kita bisa saja tertular virus ini. Maka harus menyadarkan kita untuk senantiasa mawas diri. Menyadarkan kita untuk lebih berupaya melakukan bukan orang lain, namun diri sendiri. Coba kita memperhatikan salah satu hadis Rasulullah SAW. Afdalul mu'minina islaman man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wa afdalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa afdalul muhajirin man hajara ma nahallahu ta'ala anhu. Wa afdalul jihadi man jahada nafsahu fi zatillahi azza wa jalla. Artinya, mukmin yang paling utama keislamannya adalah umat Islam yang selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Mukmin paling utama keimanannya adalah yang paling baik perilakunya. Muhajirin paling utama adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Jihad paling utama adalah jihad melawan nafsu sendiri karena Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Meningkatnya kualitas ibadah dan dekat kepada Allah di bulan Ramadan membuat hati kita menjadi tenang dan tenteram. Ketika seorang hamba merasa hatinya sedang merasa kesulitan, kegundahan, sedang tertimpa musibah berupa sakit atau bencana pandemi corona, maka sudah sepatutnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merayu kepadanya untuk meminta pertolongan dengan senantiasa memperbanyak berdoa dan berzikir. Allah pasti mendengar munajat hambanya. Dia akan melihat bagaimana kita melaksanakan kewajiban sebagai hambanya yang senantiasa menyembah dan mengingatkannya selalu. Dalam masa pandemi ini, salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu menjaga kebersihan, yaitu kefitrahan dan lingkungan sangat diperlukan. Meskipun sudah berakhir masa pandemi ini nanti, kita dilatih untuk senantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Virus ini menuntut kita untuk lebih sering mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir. Juga kita tak lupa untuk selalu membersihkan lingkungan sekitar kita agar tetap terjaga kelestariannya. Jauh sebelum pemerintah menganjurkan cuci tangan pun, syariat Islam sudah memerintahkan kita untuk rajin mencuci tangan, terutama sebelum memegang sesuatu, sebelum makan, sebelum melakukan aktivitas dan lain-lain. Islam telah mengajarkan kita untuk bersuci melalui ibadah taharah dengan cara berwudu dan menjaga wudu sebelum salat, sebelum tidur maupun menjalankan aktivitas lainnya. Idul Fitri mengingatkan kepada kita
untuk selalu menjaga kesucian dan kebersihan. Bukan kabar buruk bertujuan untuk menyucikan diri dan jiwa. Manfaat yang sangat besar bagi kesehatan sebagai alat pelindung diri seperti masker untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai macam penyakit. Penelitian membuktikan bahwa menjaga kebersihan adalah salah satu tindakan preventif yang efektif untuk menangkal berbagai virus, kuman, dan bakteri yang membahayakan tubuh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya bahwa dampak langsung dari pandemi corona ini, banyak orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah untuk biaya hidup sehari-hari. Bagi orang-orang yang mampu, sudah seharusnya memberikan bantuan berupa sembako atau uang kepada mereka sebagai bentuk solidaritas kita kepada antar sesama. Momentum Idul Fitri adalah merupakan waktu yang tepat bagi kita untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Ditutupnya beberapa larangan pekerjaan akibat adanya wadah atau wabah virus corona ini membuat sebagian masyarakat, terutama buruh, pedagang, menjadi resah. Secara otomatis tentu banyak orang resah dan panik akan kelanjutan hidupnya nanti dengan pandemi COVID-19. Maka sudah seharusnya sikap kita sebagai umat Islam khususnya diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan beban mereka dengan berinfak dan bersedekah, bahkan dengan apapun kepada mereka yang kena dampak COVID-19 secara langsung. Karena Islam telah mengajarkan bagaimana meringankan tangan untuk membantu fakir miskin dan masyarakat yang lain. Dari membantu kita itulah akan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun min shay'in fa innallaha bihi alim." Artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah tidak harus ketika dalam keadaan lapang dan berkecukupan, tetapi dalam keadaan susah kita pun harus senantiasa selalu bersyukur atas segala karunia dan nikmatnya. Sebab syukur akan kita rasakan manakala kecintaan kita kepada Allah dan merasa cukup atas segala nikmatnya sudah tertanam di dalam hati kita, yaitu dengan selalu melihat ke bawah dan melihat kepada orang yang lebih susah daripada kita. Menyalurkan sebagian rezeki yang kita miliki di saat Idul Fitri ini dengan kondisi pandemik bertujuan agar silaturahmi semakin kuat, karena silaturahmi memiliki keutamaan dan banyak manfaat bagi untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Mengingat kita ini adalah makhluk sosial, maka menjaga silaturahmi menjadi penting dalam kondisi seperti ini. Makna Idul Fitri tidak berkurang secara substansial meskipun masyarakat Indonesia tak bisa menjalankan tradisi silaturahmi dan mudik. Kita tidak bisa lakukan itu karena ada bahaya di sekeliling kita. Oleh karena itu mungkin kita tidak mudik, namun kita bersilaturahmi lewat online atau virtual. Kita masih dapat tetap terhubung satu sama lain dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi seperti media sosial. Makna tidak berubah, cuma kesemarakan atau bahasa agamanya, syiarnya saja yang berkurang. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW juga menjelaskan, laisal wasil bil muqafi walakinil wasil ladzi iza qatat rahimahu wa salaha. Artinya silaturahmi bukanlah yang saling membalas kebaikan, tetapi seseorang yang berusaha menjalin hubungan baik meskipun lingkungannya terdekat atau merusak hubungan persaudaraan dengan dirinya. Meskipun demikian, jika masih ingin menjalin silaturahmi secara langsung, menjaga diri tidak melakukan kontak langsung dan senantiasa menjaga jarak, hal bukan berarti memutuskan silaturahmi. Dengan adanya wabah yang melanda kita ini, tentu kita dilarang untuk melakukan kontak fisik, baik itu bersalaman dan sebagainya.
Bahkan pemerintah menganjurkan untuk menjaga jarak sejauh 1 meter. Namun kita tadi melafalkan, itu juga adalah perintah Nabi. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga momentum Idul Fitri yang masih dalam suasana pandemi ini bisa kita memanfaatkan dengan baik, dengan mempersiapkan secara lahir dan batin untuk beribadah sebulan yang 11 bulan yang akan datang, memupuk silaturahmi dan sampai lupa kesehatannya dijaga, dan berdoa semoga segala dosa diampuni dan kesalahan dimaafkan. Dengan begitu berbahagialah sesama keluarga, karena sudah suci lahir dan batin. Sebagai akhir daripada tujuan puasa Ramadan adalah takwa yang sesungguhnya meningkatkan kapasitas diri yang telah dibina selama bulan Ramadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasca Idul Fitri ini seharusnya ritmenya sama, dengan lebih kita akan tingkatkan. Itu harus kita persiapkan sebagai bekal kita kelak jika dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal iman, ilmu dan amal saleh yang senantiasa terjaga dan terpelihara. Oleh karena itu bersemangatlah untuk mengamalkannya. Demikianlah uraian hikmah yang diambil dari adanya wabah COVID-19 ini. Korelasinya dengan amalia Ramadan dan Idul Fitri, tentunya masih banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Semoga kita menerapkan dan sadar akan pentingnya mengambil hikmah dari musibah yang sedang menimpa kita semua. Pada puncaknya, kelak saat kita akan menghadap Allah Sang Pencipta, kita akan meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Amin. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua dan keluarga kita, selalu menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian penyampaian saya, dan sebelum saya menutup, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulina kullu amin wa antum bikhair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin wa qul rabbighfir warham anta arhamur rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Ya Allah, saat-saat yang syahdu ini kami segenap berkumpul bersimpuh di tempat yang suci yang penuh dengan rahmat, menyebut namamu yang agung, bersikir, bermunajah dengan takbir, tahmid dan tahlil. Ya Allah, bersihkan hati dan jiwa ini dari hasad dan dengki. Persatukan jiwa-jiwa ini dalam cinta karenamu dan dalam ketaatan kepadamu. Ya Rabb, karuniakan kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkan jasad ini pulang ke jasad yang bersih. Ya Rabb, bukakan pintu hati kami agar selalu sadar bahwa hidup ini hanya mampir sejenak. Hanya Engkau tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikan sisa umur menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami. Jadikan kami menjadi anak yang saleh yang dapat memuliakan ibu bapak kami. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin.
Allahumma rabban nas yahsibil basa isfi antas safi la sifa illa anta sika la yugadu sakam. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha yadhkurkum wazkuruhu 'ala dzikrihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lam.